wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang praktek coaching dalam supervisi klinis teman sejawat. Saya Siti Hasanah sebagai supervisor dan Ibu Fitria sebagai rekan sejawat yang akan saya observasi. Berikut video praktek coaching dalam supervisi klinis yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Hana. Sehat Bu Fitri? Alhamdulillah sehat. Bu Hana sehat? Alhamdulillah sehat. Sesuai dengan rencana yang sudah kita rencanakan ya Bu, hari ini kita akan membahas rencana supervisi klinis ya Bu ya. Di mana supervisi klinis ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi diri serta pembelajaran yang berpihak kepada murid. Betul begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Hana. Karena dalam hal ini saya ingin meningkatkan potensi diri saya, terutama meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Mohon bantuannya ya Bu Hana untuk menjadi supervisor saya nanti. Insya Allah siap Bu Fitri. Nah kalau boleh tahu Bu, standar kompetensi yang digunakan untuk nanti diobservasi itu tentang materinya tentang apa Bu? Insya Allah materi yang akan saya sampaikan nanti yaitu tentang bagian-bagian tubuhan Bu. Bagian-bagian tubuhan ya. Nah kalau tujuan pembelajarannya dalam pembelajaran yang nanti akan Ibu sajikan itu seperti apa Bu? Ya, nanti tujuan pembelajarannya yaitu murid dapat berperan aktif sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi dalam pembelajaran nanti diharapkan murid itu dapat berperan aktif ya Bu. Nah kalau kompetensi pembelajarannya Bu, kompetensi pembelajaran apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, rencananya nanti yang ingin saya kembangkan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kebetulan model pembelajaran ini belum pernah saya lakukan Bu Hana sebelumnya, jadi saya benar-benar ingin mencoba seperti apa sih nanti ketika pembelajaran berdiferensiasi itu sudah diterapkan di dalam kelas saya. Oh ya, sesuatu hal yang baru ya Bu ya. Betul sekali. Mudah-mudahan nantinya dapat membuat murid-murid menjadi aktif ya. Nah kemudian Bu, bagian kompetensi mana nih yang spesifik ingin diobservasi dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Oke, yang ingin saya observasi adalah pembelajaran berdiferensi proses dan produk, di mana saya nanti akan menyajikan pembelajaran dengan beberapa model proses dan produk. Murid belajar secara individu maupun secara kelompok, lalu mereka membuat produk berdasarkan pemetaan kompetensi, berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar mereka. Dan dalam hal ini saya sudah memetakan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah tahu ya Bu, gaya belajar murid-murid di kelas itu seperti apa ya. Nah nanti Bu, indikatornya Bu, apa sih indikator pencapaian tujuan dari pengembangan yang diinginkan Ibu nanti? Ya, indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan pembelajaran nanti yaitu yang pertama, pembelajaran disajikan dalam pembelajaran berdiferensiasi, lalu dilakukan secara diferensiasi proses dan produk, dan nanti mungkin akan terlihat jelas dalam proses pembelajaran. Lalu setelah itu dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, baik Bu kalau begitu. Nah, agar indikator tersebut tercapai, strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Ya, sebelumnya saya melakukan pemetaan kebutuhan murid, terutama gaya belajar mereka ya Bu ya. Dan dalam hal ini saya telah melakukan wawancara dan menemukan 3 gaya belajar mereka, yaitu ada visual, audio, dan kinestetik. Kemudian saya membuat RPP yang di dalamnya terdapat pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Jadi nanti Ibu itu akan lebih menekankan terhadap gaya belajar tadi anak ya, yang tadi ada 3 gaya belajar ya. Jadi ada yang kinestetik, ada yang visual, dan ada yang audio ya begitu ya. Nah luar biasa ya Ibu sudah melakukan pemetaan terlebih dahulu mengenai kebutuhan murid tersebut. Nah Bu, kapan nih Ibu siap untuk diobservasinya? Baik Bu Hana, mudah-mudahan nanti Bu Hana bisa berkenan menjadi supervisor saya. Insya Allah pada hari Rabu ya Bu ya, 5 April jam 8 sampai jam 9. Baik-baik Insya Allah ya Bu ya. Nah mungkin pada
pada saat pembelajaran mohon izin ya Bu, nanti saya melakukan pencatatan mengenai proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Silakan Bu Hana dengan senang hati, dan nanti Ibu bisa memberikan masukan kepada saya jika ada kekurangan atau hal-hal apa saja yang ingin Ibu sampaikan demi perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Sama-sama ya Bu, kita memperbaiki proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Terima kasih banyak Bu Fitri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good morning, selamat pagi. How are you, apa kabarmu? You and me, kamu dan aku. So happy, bersuka hati. Good morning, pagi yang cerah. Good morning, pagi yang cerah. Thanks Allah, alhamdulillah. Thanks Allah, alhamdulillah. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Ini ada akar. Akar itu biasanya ada di atas atau di bawah? Akar itu adanya di bawah. Lalu ada lagi yang berdiri tegak namanya angkai. Angkai batang. Lalu ada lagi apa ini? Daun. Lalu ada apa lagi ini yang bulan? Lalu yang ini bunga. Nah, sekarang lihat sini. Nah, dulu. Nangkap suara. Iya, kalau nggak ada biasanya nggak ada gigi dulu saya pergi tanam terus dia makan. Nah ini kita ditambahin namanya tanaman kampung liar. Di sini nih ada yang kayak rambut gini. Coba ini. Iya tadi bisa kamu megang apa? Banyak lebih. Pegang. Tadi pegang. Betul. Coba apa tadi? Rambut Bu kayak rambut nenek-nenek kan? Nah, iya, ini yang kayak rambut ini disebut juga dengan akar. Coba ikutin dulu. Akar. Sudah tahu ya? Nah, terus ini. Ya, namanya apa? Daun. Ikutin dulu. Daun. Akar. Ini yang berdiri namanya akar. Yang nggak bisa rata. Udah lihat tuh kelompok yang paling rapi dari awal pembelajaran sampai akhir siapa? Nah, Bu itu lembek. Kalau kita yang kecil, ayo. Ya tadi Bu pas mau berangkat nyambut ya di dekat rumah. Ini pohon apa namanya? Pohon cabenya di kulkas. Nah, yang sama enggak? Nah, akar juga ini, akar ini batang, ini daun. Yang bijinya mana tuh? Karena aku mau bawa buah. Tadi aku mau bawa semangka, takut kamu jadi. Ya, namanya apa ini? Bunga. Nah, bunga setiap orang itu beda-beda. Tidak semuanya warna ungu, tidak semuanya warnanya beda-beda. Ya. Sampai sini siapa yang sudah paham? Ulangi lagi ya. Ini namanya apa? Kok biji? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Kalau yang ini namanya apa? Ini namanya apa? Sekarang kita simak video berikut. Akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Ya, jadi kalau nggak ada akar dia tidak akan kokoh nanti ya. Ingat ya, kokoh itu kuat sayang. Lihat, tadi kamu udah pegang ya. Tadi sudah pegang ya. Akar itu seperti apa? Apa? Tanaman. Lalu yang untuk daun apa daun? Menerima air dan dia membuat dan dia membutuhkan ini ya.
Kira-kira nah, nanti Bu Guru kasih itunya ya. Oh ya, ini coklatnya apa? Batam. Nah, digambar lalu diwarnai. Siapakah yang mendapat tugas menggambar? Daun. Ini apa ini? Bunga. Oke, buahnya ada nggak di situ Dan? Oke, tangan dong buat saya. Bagus, lanjut. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Hana. Alhamdulillah hari ini sudah sampai kita pada pasca observasi ya Bu. Kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana perasaannya Bu Fitri? Insya Allah, alhamdulillah Bu Hana, perasaan saya senang sekali melakukan pembelajaran berdiferensiasi karena memang ini adalah pengalaman pertama saya Bu Hana. Jadi saya rasanya apa ya, Masya Allah ya, senang gitu bisa menerapkan pembelajaran tersebut. Alhamdulillah kalau begitu Bu Fitri. Nah Bu Fitri, apa nih yang sudah Ibu pahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Baik Bu Hana, dalam menjadikan pembelajaran yang berdiferensiasi ini tentunya saya khususnya harus memetakan murid terlebih dahulu berdasarkan gaya belajar mereka. Di dalam menentukan gaya belajar ini saya melakukan beberapa cara, yaitu salah satunya melalui wawancara. Walaupun demikian terkadang memang hasilnya kurang akurat ya Bu Hana ya, sehingga untuk kedepannya perlu diadakan penyesuaian untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu. Nah Bu, untuk ini apa sih yang sudah Ibu lakukan ya pada saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu sehingga nih indikator pencapaian yang ingin Ibu kembangkan itu bisa terwujud? Oke. Setelah saya melaksanakan pembelajaran tadi, saya merasakan indikator yang saya harapkan itu sudah tercapai Bu Hana, dan sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi yang direncanakan, yaitu diferensiasi proses dan produk. Alhamdulillah ya Bu. Benar sekali ya Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sedikit ya Bu, saya sampaikan mengenai catatan yang sudah saya catat pada saat melaksanakan observasi ketika Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali, Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Murid itu melaksanakan pembelajaran proses dan produk ya. Jadi murid itu belajar secara individu dan berkelompok, kemudian produk yang dihasilkannya pun berbeda-beda ya Bu ya. Jadi anak-anak mempelajari bagian-bagian tumbuhan itu, ada yang menjelaskan tumbuhannya asli ya, tumbuhannya langsung, kemudian ada juga yang memasangkan gambar, yang menarik garis, kemudian ada yang membuat gambar sendiri ya Bu ya. Kemudian menjelaskan bagian-bagian tumbuhan sesuai dengan gambarnya ya.
luar biasa Bu Fitri. Nah, kedepannya nih Bu Fitri, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan? Oke, kedepannya yang pastinya dimulai dari pembuatan rancangan pembelajaran terlebih dahulu Bu Hana, yang dalam hal ini berdiferensiasi proses dan konten tentunya ya. Setelah membuat RPP, pastinya kita melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat. Setelah itu, supaya hasilnya lebih maksimal dan nanti saya bisa mengevaluasi diri saya sendiri tentang pembelajaran tersebut, maka diadakan lesson study, dan dalam lesson study ini nanti saya berusaha nanti meminta bantuan kepada pimpinan kepada teman sejawat antar paralel atau terhadap guru penggerak sendiri seperti Bu Hana dan teman-teman yang saat ini memang sedang banyak sekali menimba ilmu di dalam guru penggerak tersebut ya, sehingga nanti materi yang saya sampaikan ke anak-anak itu apa sih kekurangannya, apakah ada kelebihannya, jadi sehingga kita bisa saling sharing untuk kedepannya, seperti itu Bu Hana. Alhamdulillah, bagus sekali Bu Fitri. Tetap semangat ya Bu Fitri. Insya Allah Bu Hana, mudah-mudahan kami para guru-guru juga bisa semangat seperti Bu Hana dan teman-teman yang sedang melaksanakan pendidikan untuk guru penggerak. Ya, baik Bu Fitri, terima kasih banyak ya atas waktunya Bu Fitri. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan bisa dilaksanakan sesuai dengan